syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan duduk sejenak mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan haram, di mana setelah bulan Dzulqa'dah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan Dzulhijjah ini kita ada disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban adalah sebuah ujian dari Allah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Kurban adalah sebuah konsekuensi dari cinta kita kepada Allah. Pengorbanan adalah sanksi dari kecintaan kita kepada Allah. Maka Allah perintahkan kita untuk berkorban sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Makanya makna korban secara bahasa, korban itu secara bahasa berasal dari kata qaruba yaqrabu, artinya mendekat. Pengorbanan adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Sedangkan secara syariat, korban adalah perintah untuk menyembelih binatang dalam rangka untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkorban ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Cuman ketika itu pengorbanan itu tidak dalam bentuk penyembelihan. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 disebutkan tentang pengorbanan dua orang anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Faqala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menyatakan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq, ceritakan kepada mereka tentang dua orang anak Adam yang melakukan pengorbanan. Fatukubbila min ahadihima, maka diterima salah satu korban dari keduanya, yakni korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korbannya dari Qabil. Karena Habil dia sadar bahwa pengorbanan adalah perintah dari Allah dan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia korbankan seekor domba yang besar. Kemudian sedangkan yang Qabil kakaknya, dia berkorban dengan penuh keterpaksaan.
Dia berkorban dengan penuh ketidakrelaan. Maka dia mengorbankan hasil tanamannya atau buah-buahannya yang sudah busuk. Maka kata Nabi Adam, letakkan di atas sebuah batu. Yang satu juga letakkan di atas batu. Ta'kuluhun nar. Siapa yang korbannya dilahap oleh api, kemudian dia angkat ke langit, maka dialah yang diterima korbannya. Maka ternyata yang diterima korbannya sang adik Habil. Seekor domba yang besar, Allah kirimkan sebuah api dari langit, kemudian mengangkatnya ke atas langit. Maka melihat korban adiknya diterima, Qabil dengan penuh kedengkian berkata, qala la'aqtulannaka, saya akan bunuh kamu. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita korbannya karena pamer, kita korban karena riya, kita korban karena ingin dipuji oleh orang lain, kita korban karena konten misalnya, kita korban karena ingin mendapatkan viewers yang banyak, penonton yang banyak, maka naudzubillahi min dzalik. Berkorbanlah karena ketakwaan, berkorbanlah karena keikhlasan kepada Allah. Kemudian syariat berkorban ini, kalau tadi pengorbanan itu diletakkan di atas batu, diangkat ke langit, kali ini kemudian ribuan tahun kemudian Allah perintahkan pengorbanan itu dalam bentuk penyembelihan. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat, di mana ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengorbanan dan sebagai bentuk rasa cintanya kepada Allah. Maka kemudian falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika Ismail sudah mampu berusaha bersama Ibrahim alaihissalam di usia kira-kira 7 tahun atau 8 tahun, qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, mengajak dialog, inni ara fil manami anni adbahuk, saya melihat dalam mimpiku. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi beberapa malam dengan mimpi yang sama. Inni ara fil manami anni adbahuk, saya bermimpi saya menyembelih dirimu. Fandur madza taro, maka kemudian apa pendapatmu? Maka sang putra yang sudah terdidik dengan baik, dia berkata, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, maka kau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar insyaallah. Maka dilakukanlah penyembelihan terhadap Ismail, dibawa ke padang Mina. Maka begitu direbahkan bismillah Allahu Akbar, maka malaikat Jibril datang dengan membawa seekor domba yang besar, domba yang pernah dikorbankan oleh putranya Adam alaihissalam, diturunkan kembali untuk menggantikan posisi Ismail. Maka begitu diayunkan pedangnya, yang tersembelih adalah seekor domba yang besar. Sementara Ismail selamat berdiri di sisi kanan Ibrahim alaihissalam, sementara malaikat Jibril di sebelahnya. Maka demi melihat putranya selamat, Nabi Ibrahim pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ismail menjawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian malaikat Jibril menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sejak itu setiap terjadi peristiwa pengorbanan, kita diperintahkan untuk bertakbir terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dengan hukum korban? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hukum korban itu buat umat Muhammad, hukumnya adalah sunnah muakkadah,
bagi yang mampu. Jadi hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tapi buat Rasulullah korban hukumnya wajib. Jadi buat Nabi korban hukumnya wajib. Makanya Nabi itu tiap tahun berkorban. Tapi buat umat Muhammad korban hukumnya sunnah muakkadah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, kutiba alayyan nahar wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan kepadaku untuk berkorban, dan korban itu tidak wajib bagi kalian. Jadi korban untuk Nabi wajib, tapi untuk umatnya adalah sunnah muakkadah. Dan korban itu disunnahkan kepada orang yang masih hidup. Jadi korban itu disunnahkan kepada orang yang masih hidup. Kepada orang yang sudah akil balik. Karena ada orang yang berkorban nanti untuk anaknya yang masih umur setahun. Maka di korban itu disunnahkan kepada yang sudah akil balik. Kepada orang yang merdeka. Kepada orang yang mampu dan kepada orang yang berakal. Jadi kita diperintahkan berkorban untuk ini. Karena ada orang yang nanti berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang berkorban atas nama yang meninggal dunia? Bagaimana hukumnya? Maka dalam hukum fikih ada 3 hukum. Hukum yang pertama, wajib hukumnya berkorban atas nama yang meninggal dunia. Jadi hukum yang pertama adalah wajib berkorban atas nama yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia itu pernah berwasiat atau pernah bernadar. Jadi misalnya bapak kita ini sebelum meninggal dunia berwasiat. Nah, bapak punya uang 5 juta itu. Di dalam lemari 5 juta. Kalau bapak meninggal sebelum hari raya korban, maka 5 juta itu kau belikanlah kambing, berkorbanlah atas nama bapak. Maka kalau bapaknya meninggal dunia, wajib itu dilaksanakan. Apalagi duitnya ada. Jangan terus ahli warisnya, 5 juta buat beli Samsung dapat nih. Ya. Buat beli HP Xiaomi dapat. Itu anak durhaka. Maka laksanakan kalau ada wasiat. Atau yang kedua, kalau ada nadar, wajib dilaksanakan. Misalnya bapaknya sebelum meninggal bernadar. Nah, bapak punya nadar, rumah bapak dan tanah bapak yang di Bogor, kalau itu laku kira-kira lakunya 2 miliar. Kalau itu laku, bapak pingin berkorban dengan sapi seberat 1 ton. Yang harganya kira-kira mungkin 200 jutaan. Ternyata laku. Tanahnya laku 2 miliar. Belum sampai waktunya berkorban, meninggal bapaknya. Maka wajib itu nadarnya dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada wasiat atau ada nadar dari yang meninggal dunia. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah kita berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau yang meninggal dunia itu pernah ada omongan atau pernah ada niat. Jadi pernah ada omongan, pernah ada niat. Misalnya bapak kita sebelum meninggal, bapak ini sebenarnya dari dulu pingin berkorban. Tapi gimana lagi kondisi ekonominya belum pernah sempat. Kemudian meninggal bapaknya. Kemudian ketika sang anak sukses, punya banyak rezeki, dia ingat itu ucapan bapaknya. Maka berkorbanlah atas nama bapaknya yang sudah meninggal dunia. Karena ada niat, karena ada ucapan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau yang meninggal tidak pernah bernadar, tidak pernah berwasiat,
tidak pernah ada ucapan, tidak pernah ada niat. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi dan Asy-Syafi'i menyatakan tidak perlu kita berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau tidak ada nadar, tidak ada wasiat, tidak ada omongan atau niat. Cukup kita berkorban atas nama yang masih hidup, tapi dalam penyembelihannya kita sertakan doa buat keluarga. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa Nabi itu kalau berkorban, beliau selalu atas nama beliau sendiri. Tapi dalam penyembelihannya beliau menyertakan doa buat keluarga. Doanya begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Maka yang berkorban mendapatkan pahala dan kebaikannya, begitu pula keluarganya mendapatkan kebaikan dan keberkahan karena korban yang dilakukan oleh keluarganya tadi. Maka pendapat pertama Imam Asy-Syafi'i dan An-Nawawi menyatakan tidak perlu berkorban atas nama yang meninggal dunia. Dan pendapat ini biasanya diambil oleh saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, itu banyak mengambil pendapat yang ini. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan boleh atau mubah kita berkorban atas nama yang meninggal dunia walaupun tidak ada nadar, tidak ada wasiat, tidak ada ucapan ataupun niat. Hukumnya mubah. Tapi Imam Ahmad memberikan catatan. Kata Imam Ahmad, lakinnaha laisat minas sunnah. Tapi perkara itu tidak termasuk sunnah. Artinya apa? Jangan dianggap sebagai sunnah, apalagi dianggap sebagai kewajiban. Hanya mubah saja. Nah inilah hukum berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia. Kemudian bagaimana kalau ada orang berkorban tapi belum akikoh? Jadi berkorban tapi belum pernah akikoh atau belum pernah diakikohin. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, kemudian Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ibnu Sirin, kemudian Imam Ibnu Hisham dan Imam Qatadah menyatakan bahwasanya kalau ada orang tua yang ketika anaknya lahir dia tidak mampu berakikoh, sampai hari ke-21 pun tidak mampu berakikoh, maka kemudian ketika datang waktunya korban, kemudian orang tua itu berkorban, maka korban yang dia lakukan telah menutupi akikoh yang dulu tidak mampu dilakukan oleh orang tuanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Qatadah, Hasan Al-Basri, ya, kemudian Ibnu Hisham dan beberapa ulama yang lainnya termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada orang tua yang dulunya tidak mampu berakikoh, kemudian dia mampu berkorban, maka korban yang dia lakukan telah menutupi akikoh yang dulu tidak mampu dilakukan orang tuanya. Atau orang tua tidak mampu berakikoh, tidak mampu berkorban juga. Kemudian kita anaknya mampu berkorban, maka korban yang kita lakukan telah menutupi akikoh yang dulu tidak mampu dilakukan oleh orang tua kita. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan tetap sebaiknya dia berakikoh dan sebaiknya dia berkorban juga.
Nah, jadi pendapat yang mayoritas adalah korban yang dilakukan telah menutupi akikoh-akikoh yang dulu tidak mampu dilakukan. Kemudian daging korban boleh dimakan oleh 3 golongan. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kata Allah, makanlah sebagian dari korbanmu dan berikan makan kepada orang-orang yang kaya dan berikan makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi para ulama menyatakan ada baiknya bina daging korban itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 buat yang berkorban dan keluarganya. 1/3 boleh dibagikan kepada orang kaya. 1/3 lagi dibagikan kepada al-mu'tar, orang-orang yang membutuhkan. Imam Abdullah bin Abbas menyatakan, al-qani' adalah orang-orang yang kaya yang dia tetap berada di rumahnya dan dia tidak membantu dalam acara pemotongan tadi. Dia tetap di rumah. Dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa karena mereka biasa makan daging. Sedangkan al-mu'tar adalah orang yang datang untuk ikut membantu pemotongan dan dia sebenarnya menginginkan daging tapi tidak meminta. Jadi dia datang bantuin. Dalam hatinya pengen daging tapi dia tidak mengungkapkan. Itu al-mu'tar. Maka panitia kalau ada orang datang bantuin, catat namanya, berikan haknya. Jadi al-mu'tar itu datang bantu, memang bantu. Walaupun dia butuh tapi dia bantu. Tapi jangan juga datang bantu-bantu torpedo kantongin, bantu kepala kambing kantongin. Itu namanya nyolong, bukan al-mu'tar, ya. Enggak boleh juga bantu tapi gerege-gerege. Bantuin tapi panitianya dicolekin semua. Yang bagian kepala, gue kepala sapi ya, satu ya, pala sapi ya. Ntar yang bagian torpedo, gue ya, torpedo ya, 4 deh ya. Semua yang bagian dimintain, jangan. Bantu aja. Apa yang dikasih terima, ya. Kalau ada kelebihan ya terima. Maka daging korban boleh dimakan oleh 3 golongan. Kemudian idealnya usia berapa binatang korban itu yang disembelih? Dalam kitab Bulughul Maram, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, la tadbahu illa musinnatan fa iya syara alaikum fadbahu jad'atan minad dha'n. Kata Nabi, jangan kalian menyembelih binatang korban atau kambing kecuali dia sudah masuk tahun ketiga. Jadi usianya udah 2 tahun. Ini kadang ada Pak orang nyembelih korban kambingnya masih anakan. Orang suruh bilang embek aja nggak bisa. Coba embek, mak. Kasihan tuh kambing dijadiin korban. Cari kambing usia 2 tahun ke atas. Udah masuk tahun ketiga. Cari kambing 2 tahun ke atas. Kalau susah nyari 2 tahun ke atas, carilah kambing yang masuk tahun kelima. Ini tahun kelima kayaknya udah tua banget nih. Ya, udah maksimal lah. Kayaknya 5 tahun dia terus itu gitu ya. Kambingnya nggak laku-laku gitu. Tahun kemarin ada, tahun berikutnya ada. Tahun berikutnya ada lagi ya. Cari tahun yang masuk tahun kelima, udah maksimal. Jadi 2 tahun atau masuk tahun kelima. Udah itu cari kambing yang seperti itu. Kemudian hewan korban yang tidak boleh dikorbankan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan tidak boleh dibuat untuk berkorban binatang yang pertama yang jelas-jelas buta
Jadi jangan kalau mau beli kambing, cek dulu dia melihat atau enggak. Kalau dia berjalan nabrak aja berarti buta dia. Kalau kita kasih rumput begini dia belok kepalanya, berarti dia buta. Ya, tapi katanya buat ngetes kambing buta atau enggak, unjukin 100 ribuan depan dia. Berapa bos? Cepet bos. Oh, berarti dia bisa melek ya. Jadi intinya jangan menyembelih kambing yang buta. Yang kedua, kambing yang jelas-jelas sakit. Yang lain pada bergerak, gesit, ini ngelentru aja. Diam baik di pojokan. Ini kadang yang nakal penjualnya Pak. Pak itu kambing berapaan Pak? Oh itu 4 juta bos. Yang 3 juta ada nggak? Oh tuh ada yang 3 juta, yang ngelentru aja Pak. Begini dia. Padahal itu sakit. Yang sakit gak boleh dijual. Yang sakit gak boleh dijual. Ini kagak. Yang itu 4 juta, kita punya duit 3 juta, itu aja deh bos. Yang sakit yang ditawarkan. Gak benar tuh yang jual. Ya. Jadi jangan menawarkan kambing yang buta atau yang sakit. Yang kedua, yang ketiga. Kambing yang tidak boleh dikorbankan, kambing yang jelas-jelas pincang. Yang jelas-jelas pincang. Jadi kalau ini suruh jalan dia. Kalau dia jalannya normal, ambil. Kalau dia agak pincang, lupa kok pincang tuh. Penjualnya nakal kadang. Enggak, emang gayanya begitu dia. Emang gayanya begitu. Padahal hasilnya pincang. Ya, maka yang pincang jangan. Kemudian yang keempat yang tidak boleh dikorbankan adalah kambing yang terlalu tua. Yang tidak bersumsum. Udah 7 tahun gak laku-laku dia. Udah 8 tahun gak laku-laku. Terlalu tua jangan. Kemudian berikutnya. Jangan dikorbankan binatang yang tanduknya patah. Patah karena berantem. Ya. Jadi patah karena berantem. Tukar sama yang lain. Jadi inilah beberapa aturan-aturan dalam penyembelihan hewan korban. Dan hewan korban itu wajib disembelih setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Siapa yang menyembelih sebelum sholat dilaksanakan, maka tidak sah korbannya. Karena ada Pak, ada namanya arisan korban. Korban kaleng tuh kaleng. Pernah kejadian di tempat kita. Hari raya korban masih kurang 5 hari. Datang ibu-ibu bawa kardus kalengan kornet. Pak Ustadz saya ikut korban kornet. Ini korbannya ada 40 kaleng. Saya bilang Bu, korban itu disembelihnya setelah sholat id. Lu kalau udah jadi kornet begini nyembelihnya kapan? Kalau nyembelihnya tahun kemarin kok yuk kejauhan. Kalau disembelihnya 1 bulan lalu ya belum korban. Itu terjadi loh Pak. Padahal kata Nabi, man dzabaha qabla shalah falyakhudh syatan makanahu. Siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat id dilaksanakan, hendaklah dia mencari binatang lain sebagai penggantinya. Nah ini ada korban sudah dalam bentuk kornet. Diserahkan 5 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Nah kita nanya, ini disembelihnya kapan? Kalau tahun lalu ya kejauhan. Kalau 1 bulan lalu bukan korban. Karena itu yang sering terjadi. Maka akhirnya kita anjurkan sebaiknya untuk tahun depan ibu ikut patungan sapi aja lah. Jadi disembelih setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Inilah beberapa perkara korban yang mudah-mudahan ini membantu menambah wawasan kita. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita sehingga kita bisa mampu berkorban pada bulan Juni yang akan datang. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Pak? Ada orang muslim tapi dia berkorban. Oh ya. Itu jadinya penyembelihan biasa. Karena dia belum syahadat. Hanya sekedar penyembelihan biasa. Buat makan sama panitia aja, diajak makan. Tapi itu bukan korban. Tawarin aja, mau berkorban beneran. Yuk langsung syahadat sekarang, biar jadi korban. Begitu ya. Tawarin Pak. Tapi jangan ditolak. Kalau mereka, saya ikutan dong, jangan ditolak.
biarkan. Kalau perlu tawarkan. Ini namanya sembelihan biasa. Tapi kalau mau jadi dinamakan korban, ayo login dulu, ya. Masuk dulu, ya. Syahadat dulu. Passwordnya dulu, ya. Karena kalau nggak masuk password tetap di luar, ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kalau yang patungan tuh anak SD kan suka patungan kurban. Oh ya. Sekarang kan ada sepertujuh kan. Nah. Ini kalau patungan itu gimana? Nah, kalau patungan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa Rasulullah pernah dalam sebuah perjalanan sampai di sebuah desa, datang hari raya korban. Sehingga Nabi kan wajib berkorban. Nabi wajib berkorban. Sementara sahabat sunnah, Nabi bertuju, dalam rombongan itu bertuju. Kata Nabi, saya harus berkorban, kata Nabi. Sedangkan kalian nggak korban nggak apa-apa. Tapi saya berkorban, harus berkorban. Sementara Madinah masih jauh. Kumpulkan tiap orang 1 dirham. Jadi Nabi minta tiap orang patungan satu dirham. Maka dikumpulkan 1 dirham. 1 dirham itu uang kita kira-kira 350.000. Kira-kira segitu. Jumlah sahabatnya 7 tetap. Ya, jumlah sahabat 6 tambah Nabi 7. Jadi 7. Jadi kalau 350 kali 7 berapa kira-kira 2.400.000-an? Apa 2.500.000? Ini antara itulah. Maka dibelikanlah kambing, kemudian mereka berkorban. Nah, berdasarkan hadis ini, kemudian sebagian ulama boleh kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berkorban, walaupun dengan cara patungan. Ya. Harus sepertujuh berarti. Ya, nggak harus sepertujuh. Ya. Makanya kan di beberapa sekolah patungan 50-an itu tujuannya mendidik anak-anak untuk berkorban dan mengajari mereka untuk ngeset, motong, nimbang, untuk melatih itu aja. Nah, Imam Syafi'i membolehkan, walaupun sebagian ulama bahwa korban yang sebenarnya 1 ekor kambing atas nama 1 orang. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang ada di masjid, kami DKM Masjid Fatahillah telah menyediakan makan siang di bagian kanan masjid. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin makan bersama, kami persilahkan di bagian luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.